Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aulia dari program studi D3 Keperawatan semester 2 Stikes Mitra Diguna Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi proses infeksi. Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan proliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Infeksi berkembang biaknya penyakit pada spesies disertai timbulnya respons imunologi dengan gejala klinik atau tanpa gejala klinik. Manusia sebagai host atau penjamu, penyakit sebagai agen. Transmisi kuman adalah proses masuknya kuman ke dalam penjamu sehingga timbul radang atau penyakit. Faktor-faktor penyebab infeksi ada 4. Yang pertama bakteri, kedua virus, ketiga parasit, keempat fungi. Penularan infeksi ada 4. Pertama kontak, kedua udara, ketiga alat, keempat vektor atau serangga. Tipe-tipe infeksi ada kolonisasi, infeksi lokal, infeksi sistemik, infeksi bakteriemi, infeksi septimemia, infeksi akut, dan infeksi kronik. Proses infeksi ada 4. Yang pertama periode inkubasi, yang kedua tahap prodromal, yang ketiga tahap sakit, yang keempat tahap pemulihan. Sistem pertahanan terhadap infeksi: kulit, mulut, saluran pernapasan, saluran urinarius, saluran pencernaan. Inflamasi atau peradangan. Respon inang terhadap infeksi adalah peradangan atau inflamasi di mana mikroorganisme patogen sudah berkembang biak dan mulai menimbulkan infestasi klinik. Manifestasi klinik inflamasi atau peradangan: yang pertama kalor, kedua dolor, ketiga rubor, keempat tumor, kelima funcotiolaesa. Tindakan pencegahan: yang pertama kita harus mencuci tangan, kedua memakai sarung tangan, ketiga memakai perlengkapan pelindungan diri atau APD, menggunakan teknik aseptik, yang keempat memproses alat bekas pakai dengan baik, yang keenam menangani peralatan tajam dengan aman, yang ketujuh menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, serta pembuangan sampah secara benar. Cuci tangan. Tindakan aseptik, istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan upaya kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Tujuan asepsis adalah membasmi jumlah mikroorganisme pada permukaan hidup, kulit dan jaringan, dan objek mati, alat-alat, bedah, dan barang-barang yang lain. Antiseptis, proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput, lendir, dan jaringan tubuh lainnya dengan menggunakan bahan antimikrobia atau antiseptik. Penting, ada 2 kategori organisasi yang ada di pertama organisme residens atau flora normal, yang kedua organisme transient. Kapan kita harus mencuci tangan? Sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Yang kedua, setelah kontak dengan cairan tubuh. Yang ketiga, setelah memegang alat yang terkontaminasi atau jarum cucian. Sebelum dan sesudah kontak dengan pasien di ruang isolasi. Proses terjadinya penyakit disebabkan adanya interaksi antara agen atau faktor penyebab penyakit, manusia sebagai penjamu atau host, dan faktor lingkungan yang mendukung. Proses interaksi ini disebabkan adanya agen penyebab penyakit melakukan kontak dengan manusia sebagai penjamu yang rentan dan didukung oleh keadaan lingkungan. Dalam buku Epidemiologi 2001 karya Eko Budianto, proses interaksi ini dapat terjadi secara individu atau kelompok. Misalnya proses terjadinya penyakit TBC karena ada mikrobakterium tuberkulosa yang kontak dengan manusia sebagai penjamu rentan. Manusia tersebut memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan lingkungan rumah yang tidak sehat sebagai faktor lingkungan. Faktor agen. Agen sebagai faktor penyebab penyakit berupa unsur hidup atau mati yang terdapat dalam jumlah yang berlebih atau kekurangan. Agen dengan unsur hidup adalah virus, bakteri, jamur, parasit, protozoa, dan metazoa. Agen berupa unsur mati adalah fisika, sinar radioaktif. Yang kedua, kimia, karbon monoksida, obat-obatan, pestisida, dan lainnya. Ketiga, fisik, benturan atau tekanan. Unsur pokok kehidupan agen adalah air dan udara. Faktor penjamu. Penjamu ialah keadaan manusia sedemikian rupa sehingga menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit, atau faktor ini disebut dengan faktor intrinsik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.